9 pagi ya. Kita sudah nyampe di kampung Cihelang, Cisewu, Garut. Saya berangkat jam 5. Hari ini kita ke Garut, ke daerah Rancabuaya, menempuh perjalanan ya kurang lebih 7 jam deh, agak lumayan ya. Bertemu, ada permintaan warga untuk bertemu, menyampaikan pesan-pesan Pak Prabowo pada warga di Kabupaten Garut. Nah, nih rumah makan langganan saya kalau lewat sini. Mak, hei, bau kene tak? Oh, bau kene. Iya. Makan 8 orang. Ayam goreng na ya? Terus beli Pak. Oh, udah 8, 7, 2, ya, udah 8. Pegawainya sorangan. Iya. Kemana pegawainya? Lagi istirahat. Pak. Ini ayamnya diungkep pakai sulu, diungkep kan? Iya. Setelah diungkep digoreng. Iya. Jadi enak itu karena diungkep dulu. Iya. Bumbu-bumbunya dimasukin dalam ungkeban. Iya. Nah, dalam ungkeban nih, bumbunya naon wae, Bu? Oh, koneng ketumbar bawang putih. Oh, koneng, kunyit, Iya. ketumbar, Iya. bawang putih. Iya. Wah, ya. Pakai kuya, Iya. kasih gula. Iya. Ungkep. Ayam goreng pagi-pagi. Dan ini adalah seorang ibu. Nah, ibu punya anak berapa? 2. Yang satu, Yang satu udah kerja yang bung itu baru selesai S1 Telkom. weh, dari rumah ini, dari jualan ini lahirlah S1 Universitas Telkom. Iya, dan Bandung. Jurusan apa? komunikasi. Komunikasi. Sekarang udah kerja. Belum lanjut S2, Pak. Waduh, langsung S2. Ya. S2, bro. Nih, ibunya begini. Anaknya S2. Keren. S2 jurusan Komunikasi digital. komunikasi digital. Biayanya di mana S2-nya? Ya, dari hasil begini, Pak. S2-nya masih dibiayai oleh ibu. Kan ini, Pak, beasiswa. Beasiswa dari? Ya, dari Telkom. Oh, dikasih beasiswa dari Telkom S2-nya. Iya. Jadi sudah nggak ngasih duit lagi? Masih cuma setengah. Setengah berapa, Bu, setengahnya? Kan udah jalan 8, tinggal 6 juta. Semesternya 8. Iya. Bukan setengah tuh, tinggal 6 juta mah. 3/4. Ya, 6 juta. Oh, jadi Telkom ngasihnya diskonnya 2 juta. Iya. Nih ibu dari gini. Ibu ngirim anak biaya per bulan ketika Universitas Telkom berapa sebulannya? Ibu ngirim Kalau untuk makan 2 juta, Pak. per bulan 2 juta itu Iya. cukup. Kalau kurang tambah lagi. Itu rata-rata per bulan berapa ibu ngirim? Ya, 2,5 3 juta. Oh, 3 juta per bulan. Dari hasil nggak goreng ini, enak ibu laki-laki. Perempuan? Oh, perempuan. Suka bantuin masak nggak? Wah, bantuin masak. Per bulan ngirimin 3 juta. Biasanya kampung naon, Bu? Cihelang tadi. Desana? Ngalimu. Desanya Linung. Nih, ibu. Dan sekarang kalau cerita ibu, ada lagi tuh. Ibu lahirkan anak tak berakhlak adalah dosa besar bagi negara. Ini sekarang orang rame ngomongin akhlak, ngomongin etika. Jadi begini. Nih, ini ada main bola nih. Ada main bola. Nah, ketika sedang main bola, kan macam-macam trik permainan dilakukan agar satu lawannya terkecoh, dua lawannya menjadi emosi, yang ketiga lawannya bisa dikalahkan. Nah, ketika main bola itu, gitu kan, ketika main bola itu, maka bisa jadi orang lari kencang, namanya juga spekulasi, lari kencang jadi offset. Tetapi kan lebih baik lari kencang lebih dulu menuju area pertahanan lawan daripada main bola kerjanya duduk sambil tidur. Kan bisa jadi, tetapi harus melakukan itu karena juga tugas pemain. Lagi main bola, kadang-kadang sliding tackle. Ada yang sliding tackle-nya diperbolehkan
bisa jadi kadang-kadang melanggar. Kalau melanggar kan dikasih kartu kuning. Nah, kalau terus-terusan melanggar bisa kartu merah. Lagi main bola, kadang-kadang sambil ngocek-ngocek bola, ya kan, bikin gerakan-gerakan yang membuat lawan menjadi emosi. Nah, itu kan ketika main bola. Nah, ketika main bola bisa jadi orang melakukan itu, siapapun ya, apalagi seseorang yang masih muda, tenaganya lebih gede, semangatnya lebih tinggi, lebih gesit, ya namanya juga anak muda kan, pasti lebih berani dong. Nah, pertanyaannya adalah, apakah gaya-gaya yang bermain bola itu akan dibawa setelah main bola? Atau misalnya sebelum main bola juga sama gayanya seperti itu? Belum tentu juga. Kalau dalam pandangan saya tidak tahu. Saya tidak tahu pernyataan itu ditujukan pada siapa. Tetapi kan pernyataan itu disampaikan setelah terjadinya debat Cawapres. Semua publik pasti memahami dan mengarah pada tujuan ke Mas Gibran. Malah saya terbalik loh melihat Mas Gibran ini. Dulu saya udah ngomong secara konsisten bahwa justru terbalik. Saya tuh bangga loh terhadap Mas Gibran. Bangganya apa? Kalau saya kan lahir dari orang biasa ya. Kalau saya lahir dari orang biasa, gayanya seperti ini ya. Ya sekarang pakai jepit, tapi kadang pakai sepatu juga, kan tidak selamanya begini. Gayanya seperti ini, terus makannya seperti ini, ya wajar. Saya lahir dari orang biasa. Saya bisa mikul-mikul, wajar. Saya juga dulu tukang mikul. Saya bisa nyapu, wajar. Dari dulu tukang nyapu. Orang saya lahir dari keluarga sederhana, keluarga yang hidupnya berat banget, pas-pasan. Nah, tapi kalau Mas Gibran itu kan berada pada sebuah posisi level keluarga yang relatif sangat mapan. Apalagi saat ini sangat mapan banget, anak presiden loh. Nah, kemudian dia itu tetap menggunakan etika Jawa loh dalam hidupnya. Hormat, salam, sungkem sembah, ramah, dan ketika di Solo dia memimpin menurut saya baik, gaya-gaya kepemimpinannya baik, kemudian pola-pola gaya-gaya dalam kesehariannya sama dengan umumnya masyarakat Solo, ya sederhana menurut saya. Tidak gila hormat, dia menyesuaikan hidup dengan lingkungan pergaulannya. Justru saya bangga loh pada Ibu Iriana yang bisa melahirkan anak-anak yang seperti Gibran, seperti Kaisang, terus kemudian seperti Kahiyang. Artinya bahwa ini kan pola pendidikan keluarganya baik. Ini pola pendidikan ibunya baik dalam mendidik etika dan budi pekerti. Nah, kemudian kalau dianggap bahwa taruhlah misalnya pernyataan itu bukan ditujukan kepada Mas Gibran misalnya, ditujukan pada siapapun yang bersifat umum, seorang ibu yang melahirkan anak tidak berakhlak, tidak beretika dan tidak beradab, itu dosa. Loh, andai kata pertama persoalan siapa yang dilahirkan, kita kan tidak bisa milih. Lahir di siapa, kita tidak bisa milih. Yang kedua, ketika anak terlahir, betul bahwa orang tua memiliki peran pendidikan yang sangat besar bagi anak-anaknya. Bahwa anak tumbuh dari pendidikan orang tuanya. Tetapi tidak semua juga loh anak-anak yang mendapat pendidikan baik dari keluarganya, dari orang tuanya, apalagi yang jumlahnya banyak, semuanya itu sama karakternya, semuanya juga akhlaknya sama, semuanya budi pekertinya sama, semuanya moralnya sama. Kadang ada juga yang pendidikan orang tuanya baik, jumlah anaknya misalnya banyak ataupun sedikit, yang anak itu ternyata tidak, pendidikan orang tuanya tidak kena, tidak bisa, karena misalnya dia punya karakter yang sangat tinggi yang menjadi bawaan dalam hidupnya. Bahkan dalam konteks cerita agama,
Kan banyak juga tuh yang ada juga, bisa dibilang banyak ya, yang suaminya, istrinya ternyata tidak bisa beriman. Ayahnya, bapaknya tidak bisa beriman. Bapaknya bisa jadi anaknya tidak bisa beriman. Nah, apakah kemudian ketika ayahnya atau ibunya melahirkan anak tidak bisa beriman, kemudian lantas ibunya menjadi berdosa? Menurut saya tidak. Selama dia sudah menjalankan kewajibannya mendidik anaknya dengan baik. Terus kalau begitu nanti kalau ada anak nakal di jalanan, kemudian akhirnya kena kasus pidana, karena kena kasus pidana maka itu merupakan dosa ibunya juga. Terus ibunya harus dihukum juga, harus ditahan juga. Nah, nggak bisa juga seperti itu. Andai kata itu, pernyataan itu ditujukan untuk masalah untuk siapapun tanpa merujuk pada orang dan anak tertentu. Nah, kembali pada Mas Gibran. Nah, Mas Gibran ini apa sih yang menjadi faktor sehingga banyak orang marah? Karena banyak orang kecewa. Dia telah mengecewakan banyak orang, Mas Gibran itu. Mengecewakan apa? Mengecewakan orang yang beranggapan bahwa Mas Gibran itu anak ingusan, tidak punya kemampuan, apalagi melawan orang-orang yang punya pengalaman politik. Seperti Pak Muhaimin dan seorang pakar yang punya kemampuan akademis yang tinggi, pengalaman hidup yang sangat luas seperti Pak Mahfud yang memiliki gelar profesor. Dalam pikiran orang itu kalau ya gobrol. Nah, ternyata ya kan dalam kedua kali debat ya bisa melakukan dialog secara terbuka, menyampaikan visi dan gagasannya dalam sistematika tata cara penyampaian yang sangat baik, dalam artikulasi bahasa yang baik, dalam istilah-istilah yang baik, maupun baik istilah bahasa Indonesia maupun bahasa asing. Nah, itu yang membuat banyak orang kecewa, banyak orang marah. Karena banyak orang marah, biasa kalau dalam politik kan satu, nggak boleh mengakui kehebatan orang lain. Itu biasa dalam bidang politik, orang begitu. Siapa sih orang yang selalu mengakui bahwa orang lain juga baik? Ya Pak Prabowo. Pak Prabowo mah kalau debat, saya setuju terhadap pendapat Anda. Saya setuju terhadap pendapat Bapak. Saya mendukung apa yang Bapak sampaikan. Gak ada orang sejujur Pak Prabowo. Yang lainnya nggak pernah mau jujur. Nah, ini nih Mas Gibran ini problemnya adalah membuat orang kecewa karena prediksi orang menjadi batal gara-gara pernyataan Mas Gibran. Begitu masalahnya, Ma, Bu. Ya. Nu abdi digoreng pakai minyak goreng abdi. Ya. Minyak kelapa. Ya. Nah, coba ini pasang, dipisah. Iya, di dia pasangkeun. Oh, kotor. Kita udah. Udah garing itu. Udah garing. Udah garing nih. Jadi, kan anak-anak yang baik, anak-anak soleh bisa jadi lahir dari seorang ibu yang baik yang seperti ini. Anaknya kuliah S2, ibu mau kat bengkung-bengkung begini, nyari duit tiap hari. Ya demi anak. Ini kan patut kita kagumi ya. Gitu, demi anak ya kan, kayak ibu ini nih. Si ibu nama tidak menikmati apa-apa dari pagi sampai sore, menghabiskan waktu jualan.
Ya, nanti anaknya udah selesai S2, bisa bekerja dengan baik, saran saya jangan dulu nikah. Ya kan? Saran saya, ibunya dibahagiain. Cara ngebahagiain ibunya bagaimana? Warungnya dicat, dirapihin, toiletnya ditata, tempat jualannya dibikin orang betah kalau lewat karena makanannya sudah sangat enak. Karena kalau buru-buru nikah, harus kewajibannya menjadi kewajiban pada istrinya, ngebantu orang tuanya menjadi lupa, atau istrinya nggak kurang begitu sayang sama mertuanya sehingga kalau duit dikeluarin manyun buat orang tuanya. Ini mah saran. Oh, kan keren banget. Jadi nu abdi mah minyak gorengnya itu aya keneh teu? Udah ini minyak goreng punya bapak. Oh, ini sudah punya abdi. Iya. Oh, udah mantep dong. Jadi sudah layak dimakan belum? Bentar lagi. Sebentar lagi. Sakedeung deui. Jadi ini mau bikin tuh, jangan digolerin di sini. Itu. Anaknya namanya siapa ibu teh? Dinda Sela Aditya. Dinda Stella Aditya. Sekarang tinggal di Bandung. Lagi di sini Pak, liburan kan di semester. Oh, itu semester. Lagi liburan semester. Iya. Lagi di mana? Ada nanti istirahat. Oh, lagi istirahat. Istirahat. Gitu. Kita sekarang nunggu ayam goreng. Untuk itu, ya, kita sekarang tinggal nunggu debat capres yang ketiga. Kemudian setelah itu kita akan melaksanakan pemilihan presiden dan pemilihan anggota legislatif tanggal 14 Februari. Kita berharap seluruh keriuhan ini akan berakhir dan pernyataan-pernyataan yang seperti tadi ya kita tanggapi secara santai saja. Cuman kita memberikan sebuah penilaian terhadap sebuah pernyataan. Karena kalau sudah seperti ini, orang yang tidak suka ya tetap saja akan mencela. Orang yang suka akan mendukung. Bayangin aja loh. Sekarang mah kalau kan misalnya postingan kayak saya postingan ditangkep ibu-ibu sudah bukan zaman sekarang. Ya lang ya, dari dulu kita ditangkep, dipeluk-peluk, ya gimana kita tidak bisa menghindari. Saya pernah dicium sampai saya minta maaf sama suaminya malah ketawa-ketawa. Nah, itu kan semuanya riang gembira. Tapi kan karena politik langsung Deddy Mulyadi itu tidak punya adab, itu bukan muhrim, terus segala macam disebutin. Padahal kita hanya canda-candaan aja gitu, kayak ibu-ibu meluk, terus ibu meluk sambil segala rupa sambil saya senyum-senyum, artinya bahwa dalam diri saya tidak ada emosi yang bersifat birahi apapun. Tapi karena politik, karena lagi tidak suka sama saya, karena saya dukung pasangan 02, langsung segala disebutin. Biasa aja. Nanti gimana? Nanti kalau sudah beres pemilu juga biasa lagi. Kan biasa kalau lagi nonton main bola. Nah kan segala dibenci banget. Orang lagi main bola, orangnya lagi main. Makin bagus mainnya, makin membenci penontonnya. Ingat loh. Jadi kalau hari ini banyak orang yang terus nyerang Mas Gibran dari pendukung paslon lain karena Mas Gibran mainnya bagus banget sehingga membuat banyak orang yang marah, yang kecewa, disangkanya mainnya akan jelek. Ternyata mainnya jadi bagus, jadi orang marah gara-gara main bagus. Untuk itu, karena Mas Gibran main bagus, berarti Mas Gibran itu terlahir dari seorang ibu yang bagus, yang bisa mendidik Mas Gibran sehingga mainnya sangat bagus. Ya, mainnya bagus, membanggakan kedua orang tuanya dan membanggakan kita, para pendukungnya. Tapi di balik itu, Mas Gibran di luar panggung, di luar lapangan arena sepak bola adalah sosok figur yang ramah, figur yang sopan, figur yang sangat mengerti etika budaya, dan figur yang selalu menyayangi sesama. Top, kita mau makan sekarang. Oke? Tinggalkan urusan keriuhan politik, kita makan goreng ayam. Kalau bahasa digoreng,
menjadi keributan. Tapi kalau ayam digoreng menjadi kenikmatan. Oke. Kalau di luar makan nasi beginian, kalau di rumah nasi merah timbel, tidak boleh di tempat yang begini. Ya, kalau perjalanan apa aja kita makan. Ternyata yang mau S2 itu cewek. Makanya saya bilang jangan dulu kawin, nanti bininya belum tentu sayang sama ibunya. Ternyata perempuan. Sini dong nih. Waduh, udah selesai. Lagi proses, Pak. Proses apa kamu? Proses pacaran kali. Oh. Jurusan apa bener kata mama tadi? Betul. Betul, jurusan S2 Ilmu Komunikasi. ilmu komunikasi. Jurusannya? Ilmu Komunikasi. Jurusan ilmu komunikasi. Komunikasi digital. Itu yang satunya Digital Public Relation. Oh, digital public relation. Apa itu digital public relation? Jadi itu pengembangan dari hubungan masyarakat yang biasa menjadi digitalnya, Pak, versi digital. Ini kayak gini nih. Human relation aku ngomong nih. Human relation kan menjelaskan dalam bahasa verbal. Betul. Nah, kalau digital human relation digital human relation artinya komunikasi digital itu menjadi bahasanya bahasa digital. Betul. Tampilan ke publiknya pesannya melalui lewat apa? Biasanya menggunakan media-media baru ya, Pak, seperti misalnya sekarang ada internet, bisa lewat Instagram, YouTube dan lain-lain seperti itu. Oh, melalui media digital. Betul. Tampilannya itu dalam bentuk apa? Yang tren sekarang. Seperti mungkin kalau kita bilang di perusahaan ya, Pak, dulu press release atau itu biasanya dimuat di koran-koran. Sekarang press release ada via web dan lain-lain. Iya tahu, saya juga press release bikin WA, saya juga tiap hari Iya. bikin. Enggak, maksudnya gini loh. Tampilannya kan kalau press release bahasanya kan bahasa tulisan kan. Gitu loh. Kalau pernyataan di YouTube, di Instagram, pernyataan-pernyataan lisan di berbagai perangkat media digital lainnya, saya juga jalanin tiap hari. Ini kan lagi public relation juga kan. Iya. Nah, public relation dalam komunikasi digital selain bahasa itu diajarin bahasa apa? Disampaikan ke publik. Biasanya kita menggunakan bahasa yang formal dan informal itu terserah. Enggak, tampilan bahasanya. Kan bahasa ada yang ditulis, ada yang tampilan dalam bentuk desain gambar. Maka adalah jurusan desain grafis. Ya kan? Sekarang kan orang nangkap pesan kan tidak suka tulisan. Sukanya dalam bentuk gambar. Visual kan? Dalam bentuk visual. Lahirlah desain grafis itu kan. Tapi desain grafis sekarang kan ada teknologi baru. Ya. AI. Nah, berarti kan AI itu aplikasi kan? Betul. Jadi orang menggunakan aplikasi itu. Bayar nggak? Kalau yang bagus tuh banyak. Nah, ke AI-nya bayar. Si pembuat developer. Ya, apa namanya teknologi itu? Oh iya tahu, saya juga bayar ke yang bikinnya. Maksudnya ke aplikasi itu bayar nggak? Bayar sih, Pak, karena ada fitur-fitur. Ya, fiturnya artinya kita bayar nggak ke pencipta hak paten Bayar. AI-nya. Bayar. AI-nya. Iya. Yang nyiptain AI siapa sekarang? Banyak developernya sih, Pak. Banyak. Enggak, artinya penciptainya, teknologinya. Kebanyakan developer. Tergantung nama aplikasi. Oh, tergantung nama aplikasinya. Itu sekarang pakai itu kan? Lebih ini lagi kan? Iya. Desain grafis jadi nggak laku dong kalau ada aplikasi itu. Belum tentu juga sih, Pak. Belum tentu. Iya. Oh, tetap pakai, tetap digunakan, tetap dipakai juga. Iya. Karena tidak semuanya orang pakai aplikasi itu. Betul. Oh. Ini gimana kalau nih sebagai orang yang anak cantik, tapi bilang cantiknya jangan lihat ke sini ke sana. yang lulusan komunikasi digital, warungnya nih gimana warungnya nih? Mungkin ikutin perkembangan zaman juga ya, Pak, seperti mungkin nanti diiklankan via Enggak, Instagram. warungnya ditata dulu sebelum di Iya, Instagram. Kan ternyata penghuni warungnya cantik banget. Cantiknya juga pakai banget loh. Cantik banget penghuni warungnya. Kamu jangan cengar-cengir. Ya, kamu ini kenapa kamu, Made? Kamu kenapa keringetan? Adik angkatan, Pak, bawah.
sama-sama Telkom. Oh, kamu jurusan Telkom. Kamu jurusan apa, Dek? Sistem komputer. Sistem zaman dulu. Tahun berapa kamu lulus? Nggak lulus Pak. Nggak lulus. Made itu dulu nyuruh foto saya ketika jadi bupati. Selesai jadi bupati aku ajakin dia nggak mau. Sekarang pengangguran nyari saya. Tapi kenapa kamu lihat perempuan cantik keringetan? Grogi Pak. Groginya kenapa? Kamu kenapa keringetan? Enggak Pak. Oh, tadi dari air ini mah Pak. Keringetan lain. Nah, saya kan tahu kamu. Kamu kalau lihat cewek yang bagus-bagus langsung ditaksir, tapi rata-rata nggak ada yang mau. Rata-rata gagal. Waduh, kalau lihat yang cantik langsung itu satu jurusan dengan saya. Nah, ini nih warung kan kuliah nih. Aku motivasi anak-anak muda dong. Kayaknya warung ini kalau didesain kemudian nanti bisa membangun kesan yang lewat. Kalau lewat ke Cisewu pasti mampir deh warung ini. Kan kayaknya keren deh kalau di kaki gunung gitu. Iya. Kan mahasiswa bisa ciptain dong. Bisa nggak? Insya Allah, Pak. Iya, mahasiswanya glowing banget. Warungnya nanti glowing. Karena ini langganan saya kalau lewat. Iya, Pak. Kalau lewat, saya pikir tadi laki-laki. Nah ini kalau nih punya warung nih sebelum Bika merancang perusahaan dengan komunikasi digital. Nah kalau mempromosiin warung, viralin warung sekarang gampang. Tetapi bagaimana setelah viral, itu orang tetap datang lagi. Ini kan banyak sekarang peristiwa nih. Orang warung-warung diviralin. Setelah viral, orang nggak datang lagi. Iya, Pak. Orang nggak datang lagi karena warungnya tidak mengesankan. Nah gimana nih caranya warung ini, karena anaknya S2 nih di Universitas Telkom, menjadi warung yang berkesan? Mungkin kita mulai dari citranya dulu, Pak, luar dan dalam. Nah citra luar gimana nih, citra luar nih? Karena Kalau- saya lagi promosi warung ini loh. Nah, citra luar gimana? Mungkin kalau dari luar kita lihat dari eksteriornya dulu, Pak. Eksteriornya harus ditata. Ya, nanti Terus? ditata dulu. Mungkin Interiornya dari human research-nya, Pak. Oh. Mungkin dari pegawai-pegawainya, mungkin saya sendiri dan kenapa? Gini. Ini kan ini jualan ayam goreng di warung ini bisa mengantarkan anaknya S2 di Telkom. betul, Pak. Masa anaknya yang S2 Telkom tidak bisa membranding warung ini menjadi bisa melahirkan generasi baru yang lebih hebat lagi. Kalau saya ini kan sudah punya modal dasar warung ini. Daripada kerja, mending warung ini diurus. Iya. Kerja di warung ini. Bener nggak, Bos? Betul Pak. Yang jualannya ini anak muda masih gadis viral, Pak. Wah, pasti Pak. Kan? Ini jalan menuju arah Cisewu, Garut. Indah kan pemandangannya. Warung ini posting yang jualannya cantik, di branding warungnya, ngantri tiap Sabtu Minggu. Ayam gorengnya udah keren loh, enak banget. Alhamdulillah. Sambalnya juga enak banget. Suka nyambal nggak? Suka. Suka? Iya. Bisa. Bisa. Kamu mau minta disambelin nggak? Boleh Pak. Hah? Kamu minta mau bikin sambal nggak? Boleh Pak. Kamu udah kawin belum? Belum. Punya pacar belum? Udah. Oh ada. Ada. Kamu punya? Di Purwakarta Pak. Ada. Perempuan? Perempuan. Normal? Normal. Ya. Ini sambalnya enak. Ini sambalnya enak banget. Kayaknya nanti kita kalau kesini yang jualannya S2 nih, warung ini keren nih. Ini di atasnya pakai injuk, didesain menjadi warungnya Sunda banget, kaki gunung. Oh, seneng saya kesini. Iya, Pak. Ya kan? Keren. Jadi sekarang udah daftar S2-nya? Sudah, Pak. Di Telkom juga? Iya, betul. Wisudanya kapan? Untuk wisuda S2 mungkin sekarang masih semester 2 kan, Pak? Sekarang udah S2? Sudah. Oh, dikira baru mau. Sudah, Pak. Jadi saya dapat beasiswa. Jadi pas saya semester 6 S1, saya sudah langsung dapat beasiswa S2 ini jadi fast track. Berarti pinter dong sekolahnya. Bisa dibilang. Oh, Alhamdulillah, pinter Pak. dong dikasih beasiswa S2. Kalau saya hari ini tidak lagi pengen beasiswa. Saya hanya ingin makan pakai beas berem itu aja. Wah, enak gitu, Pak. Iya,
Iya, ke sini nggak dapat beras deret. Kedua nih, gini kan, ini ke depan nih. Kalau makan warung ini nanti nasinya nasi akel, kan itu bagus tuh. Hawunya itu kalau dirapiin, ditata, perapiannya, kemudian nanti view-nya masuk ke sawah. Nanti jualannya bukan hanya jualan nasi loh, jualan ikut ngegoreng ayam. Iya. Melihat view yang indah itu udah bayar. Jualan bawa petek, nanti dibakar sendiri di sana di hawu, itu udah jualan. Kayaknya keren deh warung ini kalau dikelola nih sama mahasiswa nih. Ya, sayang soalnya daripada sekarang kerja. Kalau kita kerja berapa sih gaji pegawai? Bener nggak? Iya. Gaji pegawai paling tinggi udah pengalaman kerja 10 tahun, 20. Buka warung bisa nggak 30 juta sebulan? Bisa, Pak. Saya asli loh, saya punya binaan namanya Sate Si Bungsu. Itu jualannya mulai dari 50.000. Itu bisa dilihat di TikTok, di mana-mana ada. Sekarang omsetnya sehari sudah 15 juta. Sekarang nih, karena saya lagi kegiatan pembinaan, sering banyak orang datang ke rumah saya tiap hari puluhan ribu, sehingga harus dikasih makan. Sate Si Bungsu itu sehari bisa menghabiskan sate itu 25.000 tusuk sampai 30.000 tusuk. Kali 2 kali kegiatan orang datang 60.000. Wah, udah. Kan? Iya, Pak. Keren dong. Sih ya, kasih selamat. Belum saya tahu bayar berapa namanya? Sebentar ya, Pak. Mama, Bapak. Ya. Ibu udah pernah ngarang kasaha gelis? Ya, Ngarang kasaha? ngarang ka ibu na. Wah, bener, ibu udah berorang gitu. Ka ibu ka bapak na. Oh, Ba ini nya di bawah ya? ya buat. Bungkus ya? Enggak, mau dibungkus dibawa ke mana, Bu? Orang naik kali itu tuh kacing aja. Berarti jalan kan? Gimana, Teh? Makasih banyak ya, Pak, sama-sama. buat Tunggu insight-nya, ya. Pak. Kasih. Nih, ya, cukup kan? Ya. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.